Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuman wa la tada'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Klaster Topas Perumahan Permata Cimanggis, ada Ustaz Tri, tadi ada sebelah saya, oh itu dia. Lalu ada Ustaz Irfan dan para pengurus DKM lainnya beserta jamaah sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita sambung kajian kita pada episode bulan Januari awal tahun 2022 ini dalam pengajian kitab Riyadhus Shalihin, dan nanti akan kita kutip juga syarahnya dari kitab Dalilul Falihin. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama untuk para alim ulama yang menjadi wasilah kebersamaan kita di masjid ini, banyak yang telah meninggal dunia. Di antaranya adalah penyusun kitab ini, yakni Syekh Imam An-Nawawi, dan juga Abu Ya Kiai Al-Haj Abdullah Yaqub, pendiri Pondok Pesantren Darussalam Depok, yang dulu ketika saya santri beliau yang mengajarkan kitab ini. Dan tentunya beliau memiliki banyak guru dan para alim ulama banyak yang sudah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan almarhum, almarhumah seluruhnya saja guru-guru kita yang telah meninggal dunia, para alim ulama, dimaafkan segala khilafnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan guru-guru kita yang masih hidup mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan peran para alim ulama dalam menebar ajaran Islam, mengamalkan ajaran Islam, dan semoga ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaah dan barakah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna. Baik, para jamaah sekalian,
pada bulan lalu ya, kita sudah membahas 2 bab secara 2 bulan ya, berturut-turut 2 bab, yakni bab 34 dan bab 35. Meskipun memang tidak semua hadis yang kita kupas karena terkait dengan durasi, namun paling tidak kita sudah membahas beberapa ayat dan beberapa hadis yang berkaitan dengan hak serta kewajiban, baik untuk suami ataupun untuk istri. Inilah hebatnya Islam karena memberikan petunjuk kepada manusia dalam aneka ragam perjalanan manusia. Artinya tidak hanya mengatur terkait hubungan ibadah, hubungan vertikal manusia kepada Allah, tapi juga terkait dengan hubungan antar sesama manusia, bahkan sampai kepada urusan rumah tangga. Maka kalau kita lihat di luar sana banyak sekali ada seminar parenting ya, pelatihan sebelum hidup rumah tangga bahkan itu ya, atau setelah kehidupan berumah tangga bagaimana cara mengelola keluarga menjadi baik, harmonis. Sebenarnya dalam Islam sudah diatur, sudah ada petunjuknya sejak 14 abad yang lalu, dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis yang kemudian disyarah, dijelaskan oleh para alim ulama. Maka sederhana saja, kalau ingin keluarga kita menjadi keluarga yang baik-baik, yang harmonis, kalau bahasa Al-Qur'annya sakinah, mawaddah, warahmah, maka kita coba kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Namun untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis perlu ada tuntunannya dari para ulama. Dan beberapa ayat dan hadis kemarin kita sudah bahas itu. Hanya saja pada pembahasan kemarin ketika terkait dengan kewajiban istri terhadap suami, rada kurang seru karena yang hadir adalah bapak-bapak saja. Ya, membahas tentang kewajiban seorang istri kepada suami ya memang harus diserap oleh si istri. Karena kalau salah satu pihak memahami kewajibannya sementara pihak yang lain tidak memahami kewajibannya, maka yang nanti yang terjadi adalah hal-hal yang tidak adil mungkin. Ya, mungkin istri sudah menjalankan kewajibannya, tapi suami tidak faham tentang kewajibannya, maka terjadi ketidakadilan. Atau sebaliknya, suaminya sudah rajin mengaji, menelaah ayat-ayat Al-Quran dan hadis, menyimak penjelasan para alim ulama, sudah faham betul tentang hak dan kewajiban seorang suami, tapi si istri belum faham, maka akan sulit nanti ya. Maka mudah-mudahan ini ya, karena saya lihat pakai streaming nih ya, streamingnya FB, Instagram atau apa ya Ustaz? FB ya. Mudah-mudahan istri-istri kita ya menyimak ini kemarin ya, menyimak kemarin. Nah, karena kalau tema hari ini kembali kepada suami, kembali kepada suami ya. Mudah-mudahan ya keluarga kita menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan pada bab ke-36 ya, masih seputar kehidupan berumah tangga, yakni bab an-nafaqah 'alal 'iyad,
yakni memberikan nafkah kepada keluarga. Ya, iyal itu jamak. Ya. Artinya al-iyal itu artinya adalah ahlun, artinya keluarga. Apa itu nafkah? Ya, apa itu nafkah? Al-murad biha ya, syairul mu'an, atau dalam bahasa kaumus yang lainnya mu'natun. Apa itu mu'natun? Saya terjemahkan di sini, artinya adalah segala hal yang dibutuhkan, baik berupa perlengkapan, peralatan, perbekalan hidup yang dibutuhkan. Semisal kiswah itu pakaian, atau terkait dengan keuangan, dan juga terkait dengan tempat tinggal. Nah, itu nafkah. Ya, yang harus dipersembahkan oleh pihak suami dalam hal ini, ya, atau orang yang memiliki tanggung jawab bagi keluarganya. Ya, nanti kalau suaminya sudah tidak ada, maka selanjutnya ada pihak yang lainnya. Nah, iyal ini iyalun bikasril ain, ya, jangan dikasrohkan. Jadi bacanya ayal, bukan oyal, ya, bukan atau lagi ayal, tidak. Apa itu yang dimaksud dengan keluarga di sini? Karena keluarga itu bahasa Arabnya bisa usratun, bisa juga ikhwatun, ya, saudara, bisa juga yang lainnya. Lalu di sini kita gunakan, atau Imam An-Nawawi menggunakan bahasa ayal karena keluarga terbatas. Ya. Jadi seorang suami, ya, memberikan nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya atau tanggungannya. Siapa mereka? Mereka adalah yang menyandarkan kehidupannya kepada pihak yang pemberi nafkah ini. Siapa saja di antaranya? Min zaujatin, seorang istri, wa ba'din di sini adalah pihak keluarga yang lainnya atau pihak lainnya selain istri, bisa anak-anak. Wa khadim, juga pembantu. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi tanggungan untuk diberikan nafkah. Qala Ibnu An-Nahwi, ya, ini ulama, beliau ini mempunyai karya yang disebut atau diberikan nama karya beliau adalah Al-Minhaj, berkaitan dengan definisi-definisi secara bahasa. Beliau mengatakan an-nafaqah minal infaq. Nafaqah itu, ya, berasal dari kata infaq. Maknanya huwa al-ikhraj. Ikhraj artinya mengeluarkan. Ya. Maka nafaqah itu bisa bersifat atau berupa mengeluarkan ad-darahim, ya, keuangan, minal amwal, dari harta yang bernilai, ya. Dan bentuk jamak dari nafaqah adalah nafaqat, atau juga bisa nifaq, ya. Jadi bentuk jamak dari nafaqah adalah apa? Nifaq atau nafaqat. Kenapa? Karena disebut dengan nafaqah karena nafaqah itu berakhir dengan kematian. Artinya kita sebagai sosok suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga kita yang di bawah tanggungan kita sampai kematian itu datang. Jadi tidak ada batasnya. Jadi sampai
kematian itu datang. Entah itu yang memberikan nafkah ataupun yang diberikan nafkah. Jadi sampai kapan seorang istri atau anak mendapatkan nafkah dari kita? Sampai salah satu di antara kita meninggal dunia, gitu. Jadi tidak ada batasnya. Ya. Dan juga kenapa disebut dengan nafkah? Karena peredarannya sering terjadi atau berkaitan dengan fi nafqatis suq, ya, sering terjadinya di pasar, ya. Jadi memenuhi kebutuhan keluarga kita beli di pasar. Nafkah. Juga nafkul bai' dalam jual beli. Ya. Nah, begitupun nafkah, kenapa disebut dengan nafkah? Karena menjadi perbekalan. Jadi nafkah itu tidak hanya ketika kita hadir di dalam rumah tangga, tapi juga ketika kita meninggalkannya harus diberikan nafkah. Contoh di sini ada yang keluar kota berhari-hari atau mungkin seperti pelaut bisa beberapa bulan baru kembali. Maka sebelum meninggalkan keluarganya, ia harus memberikan apa? Nafkah. Ya, jangan sampai kemudian keluarga yang ditinggalkan ini terbengkalai, tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu. Ya. Jadi ingat-ingat nih yang suka keluar kota. Ya, sudah dititip belum keuangannya? Ya, ke istri. Ya, atau dikasih uang jajan ke anak atau dititipkan melalui istri. Nah, ini penting. Ini yang disebut dengan nafkah. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema kita pada pagi ini, yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 233. Wa qala Allah Ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, ini ada tafsirnya dalam kitab Dalilul Falihin. Wa qala Allah Ta'ala wa 'alal maulud. Apa yang dimaksud dengan maulud? Karena kan kalau maknanya itu wa 'alal mauludi lahu, dan menjadi kewajiban ayah. Ya, padahal dalam ayat tidak disebutkan ayahnya, tapi maknanya menjadi kewajiban ayah. Nah, maulud lahu. Kenapa? Karena seorang anak itu lahir karena ada peran bapaknya. Masa iya ada anak kagak ada bapaknya? Pasti ada bapaknya. Begitu, kecuali anak Maryam, ya, Nabi Isa. Nah, jadi disebut di sini dimaknai wa'alal mauludi lahu, menjadi kewajiban ayahnya. Karena ada peran bapak dalam kelahiran anak. Maka wayun sibu ilaihi, ketika seorang anak itu lahir, nasabnya kembali ke bapak. Seperti saya, Muhammad Zain bin Abdullah atau bin Abdullah Ya'qub. Nama ayah saya sebenarnya Abdullah, kakek saya namanya Ya'qub, sehingga nama saya Muhammad Zain bin Abdullah bin Ya'qub. Tapi di KTP disebut nama ayah saya Abdullah Ya'qub. Memang karena tradisi di Indonesia nama bapak itu nyambung. Nah, sebenarnya seperti itu. Kenapa kok dibinkan kepada bapak? Dan ini merupakan sebuah kehormatan. Kenapa? Karena si ayahlah yang akan memberikan nafkah kepada anaknya, bukanlah menjadi kewajiban si ibu. Nah, ini karena dalam Islam bin itu kembali ke ayahnya.
Jangan sampai kemudian kita punya anak, sudah dibinkan kepada kita selaku ayah, lalu kemudian tidak bertanggung jawab terhadap anak kita. Nah, ini kan menjadi isyarat sebenarnya ketika anak dinasabkan kepada ayahnya, tentang kewajiban seorang ayah kepada anaknya. Nah, rizquhunna wa kiswatuhunna, dan juga selain kepada anak, kepada istri. Makanya domirnya hunna. Kalau hum itu mereka, domirnya kepada mudzakkar. Ya, kalau hunna domirnya muannas, istri. Bahkan di sini pakai hunna, mereka. Berarti bisa ada kemungkinan istrinya lebih dari satu, ya. Kalau satu berarti rizquha, rizquha. Tapi di ayat ini disebutnya rizquhunna. Kalau rizquha satu istri, kalau rizquhunna jamaknya istri. Jadi kita harus memberikan apa? Rezeki, keperluan rezeki. Ya, baik itu makan ataupun minum, wa kiswatuhunna, serta pakaian mereka. Wah, istri-istri kita. Bagi yang punya lebih dari satu. Kalau yang satu hanya istri. Nah, di sini dikatakan ujrotan lahunna. Ya, ini ujroh itu dalam bahasa Arab makna umumnya adalah upah. Makna umumnya adalah upah. Maka ojek itu bahasa Arabnya apa itu? Ya, jawalatun mustajar. Ya, itu. Ujroh itu upah. Nafkah itu bisa bermakna upah untuk seorang istri. Tapi kalau dikatakan upah itu terlalu kasar. Masa kita ngasih upah ke istri gitu? Tidak. Maka diberikan bahasa yang lebih halus, tunjangan hidup lah. Saya artikan apa? Tunjangan biaya hidup bagi istri. Yaitu bersifat muttafaq, kesepakatan para ulama. Waqtalafa fi istijaril bagaimana dengan ibu? Apakah kita yang sudah punya istri wajib juga menafkahi ibu? Nah, ini ikhtalafa. Berbeda pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain. Menurut Imam Syafi'i, ya bisa-bisa saja termasuk. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, madamat zaujah, selama ibu kita ini ya statusnya sebagai istri, artinya ayah kita masih ada, masih mampu untuk menafkahi ibu kita, maka kita tidak perlu memberikan nafkah kepada ibu. Au mu'taddah binikahin, atau masih masa iddah. Misalkan ada ibu-ibu yang diceraikan oleh suaminya. Nah, kan si suami masih punya kewajiban untuk tetap menafkahi si ibu di masa iddahnya. Nah, berarti kan masih mendapatkan nafkah dari suaminya. Maka si anak tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibunya. Seperti itu. Baik. Lanjutkan dulu bil ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan secara baik? Maksudnya adalah sesuai dengan ma yarahul hakim, sesuai dengan pengambil keputusan di wilayah tersebut. Jadi tidak bisa sembarangan, yang disebut dengan sepantasnya. Ya. Wa yafi bihi wus'i, sesuai dengan kemampuannya. Maka bisa variatif nih.
jamaah Masjid Al-Hidayah bisa variatif memberikan nafkah kepada keluarganya, ya. Ada yang sebulannya memberikan nafkah kalau diuangkan, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, mungkin ada yang 10 juta, ya, 20 juta. Ini variatif, disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi tidak ada standarisasi kalau di lingkungan kita. Yang memutuskan pantas atau tidak adalah kemampuan seorang kepala rumah tangga itu atau yang memberikan nafkah itu. Dan juga kalau terjadi sengketa, misalkan si suami sudah merasa memberikan nafkah tapi si istri merasa kurang nafkahnya, diselesaikan melalui hakim, ya, melalui apa? Hakim. Kalau di Indonesia, lembaga yang bisa menjadi penengah diawali dari KUA, Kantor Urusan Agama. Nah, itu bisa menjadi penengah begitu. Kalau tidak selesai di KUA, barulah masuk ke pengadilan agama. Nah, itu diketok palu di situ. Biasanya kalau di KUA hanya sebagai mediator saja, ya, arbitrase lah begitu, biar damai gitu. Biar selesai tanpa perlu proses pengadilan. Tapi kalau tidak selesai juga, si istri tetap mengotot, ya, bahwa nafkahnya kurang sedangkan suami sudah merasa mencukupinya, barulah diselesaikan di pengadilan agama. Maka dalam kitab ini dikatakan ma yarahul hakim wa yafi bihi wus'i. Tergantung pendapat si hakim dan juga batas kemampuannya si pemberi nafkah. Ini yang disebut dengan bil ma'ruf. Wa qala ta'ala liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, ya. Jadi kalau dibaca dengan tajwid liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Nah, ini juga penekanannya dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq. Hendaklah orang yang mampu itu, ya, dzu sa'atin, ya, ay sahib, ya, jadi yang mampu itu, ya, untuk apa? Memberikan nafkahnya. Waman qudira alaihi, ya. Nah, ini diberikan dispensasi atau bisa dibilang agar tidak memberatkan. Waman qudira alaihi rizquhu, qudira di sini maknanya dhayiq, seperti di masa pandemi kemarin banyak di antara kepala rumah tangga atau para suami yang mengalami kesulitan ekonomi. Ya, ada yang bekerja pengurangan pegawai kena pecat. Ada yang usahanya kuliner karena pelanggannya itu takut dengan keberadaan virus corona, akhirnya jajannya ditahan-tahan, mending masak sendiri. Akhirnya banyak yang tutup itu rumah makan. Atau punya usaha hiburan, kolam renang misalkan, ya, sepi itu selama hampir 2 tahun itu, Masya Allah. Atau pemilik villa kosong selama hampir 2 tahun. Nah, banyak usaha yang macet-macet itu ketika awal-awal pandemi kemarin itu. Nah, ini termasuk waman qudira alaihi itu, ya, barang siapa yang terbatas rezekinya, ya. Maka apa firman Allah untuk memberikan arahan falyunfik mimma atahullah, maka hendaklah memberikan nafkahnya sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Jadi disesuaikan kemampuannya.
Kenapa? Fa innahu ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak akan pernah mungkin memberikan beban kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya, kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Fafihi tatyibun, ya, dan ini tatyib. Tayyib, apa itu tayyib itu? Hah? Apa tayyib? Tayyib, wes tayyib. Apa itu tayyib? Tayyib itu artinya ya menyenangkan bagi orang yang hatinya dalam keadaan sulit. Liqalbil muqsid. Menyenangkan bagi orang yang mendapatkan kesusahan. Jadi Allah tidak hanya memberikan beban, tapi juga memberikan jalan keluar bagi yang tidak mampu. Berikanlah sesuai dengan kadar kemampuannya. Sehingga kemudian dilanjutkan dalam ayat, saya Allah ba'da usrin yusra. Tenang saja, karena setelah adanya kesulitan akan datang kemudahan. Nah, jadi ini tafsirnya seperti itu. Jadi Allah itu tidak akan memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Dan kita harus yakin bahwa di balik kesulitan akan muncul kemudahan. Ya, insya Allah. Yang penting kitanya yakin. Ini pasca pandemi atau bahkan pandemi belum selesai, tapi sudah muncul pengusaha-pengusaha baru. Ya, pengusaha pembuat masker. Dulu nggak laku, sekarang laku. Pengusaha pembuat hand sanitizer, dulu nggak laku ya. Pengusaha cuci tangan, ya, dan lain sebagainya. Ya, ada yang jualan jahe merah karena untuk meningkatkan imunitas tubuh dan seterusnya. Nah ini apa lagi? Pon, ya, dan lain-lain. Ini peluang usaha justru. Nah, jangan sampai peluang usaha ini justru tidak kita manfaatkan. Ini malah yang diambil kemudian oleh orang-orang ya, lain. Nah, kita harus ambil peluang itu. Karena di balik kesulitan ada kemudahan. Kita harus yakin itu. Wa qala ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan firman Allah yang lainnya terkait dengan ini, dan segala sesuatu apapun yang kau semua nafkahkan maka Allah tentu menggantinya. Ya. Menggantinya di sini dalam tafsirnya imma ajilan au ajilan. Allah mengganti apa yang kita nafkahkan, apa yang kita keluarkan itu dalam rangka memberikan nafkah, bisa gantinya dibayar tunai langsung, dan juga bisa ajilan, tertunda. Tapi pasti Allah akan ganti. Ya. Ada pendapat lain yang mengatakan wakila, bisa saja Allah ganti itu fid dunya bil qanaah. Allah ganti apa yang kita keluarkan sebagai nafkah itu, gantinya di dunia dengan adanya qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu apa sih? Ya, merasa cukup saja. Itu kalau bahasanya guru-guru kita pas. Jadi jangan takut kalau pas-pasan. Pas mau makan ada yang bisa dimakan. Pas mau minum ada yang bisa diminum. Pas mau pergi punya mobil, gitu ya. Pas hujan punya rumah, kan enak. Jadi pas-pasan, ya. Nah, jadi merasa cukup saja, gitu. Bahkan juga bisa menjadi tabungan untuk di akhirat. Wabis sawabi fil akhirah. Jadi tenang saja, Allah pasti ganti.
gitu. Jadi bisa di dunia Allah ganti dan juga bisa di akhirat nanti dengan pahala yang besar. Tuh. Tidak perlu khawatir kalau memberikan nafkah. Waduh, kalau saya memberikan nafkah nanti uang saya habis. Tenang, itu menjadi kanzun. Kanzun itu tabungan ya. Ya. Nah, kita masuk pada hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, dinarun. Ini kalau dalam bahasa Arab, nih di sini di dalam kitab Dalilul Fahilin disebut dengan mubtada. Dinarun ya, jadi mubtada. Ya, iradatut tanwi'. Jadi bisa iradatut tanwi', bisa iradatul jinsi. Nau'un itu kalau dalam bahasa ilmu bahasa itu spesies ya. Ada spesies, ada jinsun. Jinsun itu jenis ya, tapi bahasa ilmiahnya genus ya. Pernah dengar gak ya? Genus yang dulu belajar IPA tuh. Ada spesies, ada genus. Apa bedanya nih spesies dengan genus? Atau jadi bahasa Indonesia jenis? Gimana Pak Irwan? Ya? Lebih sempit mana? Spesies atau genus? Spesies ya. Nah, ini kalau bahasa Arabnya tanwi' dan jinsun. Tanwi' dan jinsun. Di sini penulis kitab Dalilul Falihin memberi contoh. Kalau tanwi' fahuwa kaqaulihi, seperti ungkapan fayaumun lana wa yaumun alaina. Ini sama-sama hari. Ya, hari itu berputar. Kadang-kadang hari ini baik buat kita. Kadang-kadang hari yang lain justru malah tidak baik buat kita. Kadang-kadang hari ini kita beruntung, hari yang lain buntung gitu. Ya. Kadang-kadang hari ini menyenangkan, hari selanjutnya mengecewakan. Itu sama-sama hari, itu tanwi' namanya. Itu apa? Tanwi'. Kalau jinsun itu kaqaulihim, seperti ungkapan tamrotun khairun min jaradah. Ini sama-sama makanan, tapi kurma itu lebih baik daripada belalang. Nah, ini sama-sama makanan. Makanan itu adalah bisa kurma, bisa belalang. Nah, gitu. Nah, ini adalah jinsun. Nah, ini ilmu bahasa itu. Ya. Jadi ada tanwi, ada jinsun. Kalau dalam bahasa ilmiahnya apa tadi? Spesies dan genus. Kalau ditanya, Pak Tri itu apa? Jawabannya apa? Manusia. Nah, manusia. Itu berarti spesies ya. Spesies ya. Gitu. Spesies. Nah, kalau ditanya manusia itu apa? Manusia itu hewan. Kan manusia itu hewan. Hayawanun natik kan kalau dalam bahasa itu. Manusia adalah hewan. Hewan yang dapat berbicara. Nah, hewan itu banyak macamnya. Ada sapi, ada kambing ya. Nah, ada unggas ya. Unggas itu ya ada hewan tadi rumanisia ya, kambing, sapi, kelinci itu ya, yang pemakan rumput-rumput. Ada yang unggas ya, dan lain-lain. Nah, ini tanwi dan jinsun. Nanti karena ini akan berkaitan ya. Dinarun menurut para ulama bisa bermakna tanwi, bisa juga bermakna jinsun. Jadi 1 dinar atau dalam hal ini di zaman sekarang rupiah yang kita keluarkan ya anfaqtahu fi sabilillah, yang dibelanjakan untuk perjuangan fi sabilillah. Ini nafkah. Jadi nafkah itu bisa juga dibelanjakan untuk dalam perjuangan fi
fi sabilillah ay fil jihad bi'anati dzalika alaihi. Dijelaskan di sini maknanya adalah untuk jihad. Wah, zaman sekarang gimana Ustaz? Untuk biaya perang? Bukan. Wa yahtamilu annal murad bihi al-am. Karena ulama ada yang mengatakan maknanya justru lebih umum dari itu. Maksudnya apa? Fi sabilillah fi taatillah. Dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi kita punya uang, memberikan uang itu ke masjid ini. Nah, itu termasuk anfaqtahu fi sabilillah. Ya. Dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nafkah bentuk yang lainnya, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Rupiah yang engkau belanjakan untuk seorang hamba sahaya. Raqabah itu hamba sahaya. Nah, ini dijelaskan di sini itu. Maksudnya apa? Ka'an baqiya dzalika minan najmi alladhi 'alal makatibi wa huwa wa bihi tahsilu hurriyatuh. Karena di zaman dulu dalam masa perbudakan itu ada istilah begini. Anda menjadi budak saya, tapi kalau Anda mampu menebus diri Anda dengan sejumlah uang sekian, maka Anda merdeka. Itu bisa seperti itu. Ya. Misalkan kalau dirupiahkan sekarang, kalau Anda punya uang 1 juta, lalu 1 juta itu diberikan ke saya, maka kamu merdeka. Begitu. Nah, kalau misalkan dia baru bisa 500 ribu, kasih ke tuannya, lalu tuannya ini kasihan, ya sudahlah, anggap aja lunas. Itu termasuk nafkah. Dinarun anfaqtahu fi raqabah. Sehingga dengan nafkah kita memberikan diskon 50% tadi, maka itu sudah termasuk sebagai nafkah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Nafkah yang selanjutnya diberikan kepada orang yang miskin. Ai muhtajun, orang yang membutuhkan. Fayashmalul fakir, maka termasuk juga di dalamnya fakir. Ada orang tidak mampu, lalu kemudian kita berikan nafkah kepadanya. Nah, itu juga termasuk nafkah. Wa dinarun anfaqtahu ala iyalika. Dalam redaksi hadis ala ahlika. Ada 2 redaksi hadis. Nafkah juga bisa diberikan kepada pihak keluarga yang tadi itu, istri, wa ba'din, sebagian keluarga, dan juga khadimin, pembantu. Ya, itu. Bahkan Allah menegaskan a'zamuha ajron ala alladhi anfaqtahu ala ahlika. Dari sekian macam banyak bentuk variasi nafkah, dari nafkah fisabilillah, dari nafkah untuk orang hamba sahaya, dari nafkah untuk orang miskin, yang paling besar pahalanya, ay aktsaruha, yang paling banyak pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang engkau nafkahi untuk keluargamu. Jadi jangan kebalik. Sama tetangga care, sama temen hayu, keluar aja duit buat jalan-jalan, buat touring, ya. Buat makan bareng di Gubuk Gurame misalkan gitu. Asik aja sama teman kantor, tapi giliran di rumah pelit. Anaknya minta jajan pelit, istrinya buat kosmetik, udah nggak usah pakai kosmetik ya, nggak bisa. Itu kebalik namanya. Karena pahala yang lebih besar justru adalah nafkah untuk keluarga. Ya, ini ya sabda Rasul. Hadis yang lain yang menjadi penegasan juga di sini adalah dari Abi Abdillah, ya,
hadisnya dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalin. Bahwasanya seutama-utamanya rupiah, kalau di sini dinar karena zaman dulu pakainya di dinar, maksudnya rupiah, maksudnya nafkah. Ya. Yang diberikan oleh seorang laki-laki ya adalah nafkah untuk keluarganya. Setelah itu baru wadinarun yunfikuhu ala dabbatihi fi sabilillah, yang ia keluarkan untuk wasilah atau kendaraan dalam berjihad fi sabilillah, atau dalam dimensi yang sekarang fi taatillah, nyumbang ke masjid, nyumbang acara PHBI ya. Apa itu PHBI? Hari besar Islam untuk peringatan Idul Fitri atau dan lain-lain. Wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah, baru kemudian kepada teman-teman seperjuangannya. Kalau dalam makna fisabilillah di sini dalam jihad, ya teman-teman seperjuang dalam jihad. Kalau makna di dimensi yang sekarang berarti teman-teman seperjuangan kita. Ya, ada teman kita mungkin saudara sesama jamaah Masjid Al-Hidayah yang misalkan keuangannya sedang sulit, dibantu. Nah, itu level 3. Jadi level pertamanya adalah kepada keluarga. Begitu. Nah, ini syarahnya. Pas saya lihat jam, nggak kerasa udah jam 6 kurang seperempat ya. Maka dipercepat saja ya. Ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim, dalam bab zakat, ada dalam Sunan At-Tirmizi dalam bab kebaikan albir, dan juga ada dalam hadis An-Nasa'i ya, dalam bab Asratun Nisa, mempergauli istri, dan juga dalam Sunan Ibnu Majah dalam bab jihad. Jadi ini hadis yang masyhur sekali. Lalu selanjutnya hadis yang lain dari istri Rasulullah ini. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim. Ummu Salamah ini kan seorang janda. Ya, seorang janda yang dinikahi oleh Rasulullah, dan beliau itu punya anak. Ya, berarti anak tirinya Rasulullah. Lalu Ummu Salamah ini ingin juga memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Lalu bertanya kepada Rasulullah, hal li ajrun, apakah saya mendapatkan pahala melakukan hal ini gitu, memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Begitu. Walastu bitarik hakadha wa hakadha innamahum bani. Karena Ummu Salamah itu dengan jiwa keibuannya, ini dalam apa nama syarahnya di sini ya. Saya langsung saja, karena beliau merasa tersentuh sebagai seorang ibu. Khawatir kalau anak-anaknya tidak diberikan nafkah, lalu kemudian meminta-minta ke sana kemari, hakaza wa hakaza. Di sini disebutkan yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Begitu. Ya. Lalu kemudian apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan Ummi Salamah? Na'am, laki ajrun ma anfaqti alaihim. Engkau mendapatkan balasan, artinya mendapatkan pahala yang besar dari apa yang engkau nafkahkan kepada anak-anakmu. Artinya anak yang dari suami pertamanya, begitu. Jadi anak tirinya Rasulullah. Nah, berarti dari sini dikatakan bahwa seorang janda memberikan nafkah kepada anak-anaknya itu boleh, begitu. Dan itu besar pahalanya. Hadis yang lain yang menjadi penguat sabda Rasulullah SAW dari jalur Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan
tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fayyi imra'atik. Nah, ini menarik ini. Ini biar tambah harmonis keluarganya ya. Jadi suka bermanja-manja kepada istri. Kata Rasulullah ya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya engkau tiada menafkahkan sesuatu nafkah pun yang dengannya itu engkau mencari keridhaan Allah. Jadi apapun yang kita nafkahi dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diberi pahala karena pemberian nafkahnya gitu. Sampai apa? Hatta ma taj'alu fi fayyi imra'atik. Sampai apapun sesuatu yang kau jadikan untuk makanan mulut istrimu. Ini kan begini. Kenapa seorang suami romantis kepada istrinya? Apa kira-kira yang biasanya terjadi? Karena cintanya gitu ya. Bisa jadi karena kecantikannya, ya kan? Karena istri kita cantik, maka kita senang kepadanya. Jangan anggap remeh itu. Kenapa? Kalau kita nyuapin istri karena dasar kecintaan kita kepada istri kita, atau karena kecantikannya, atau karena aspek-aspek lain, itu tetap saja mendapat pahala sebenarnya. Sebenarnya mendapatkan pahala. Jangan remehkan kebaikan sedikit apapun. Jadi tidak bisa dikatakan gini, wah nggak pahala ente. Karena apa? Karena berbuat baik kepada istri karena cantiknya gitu. Karena istri ente baik kan, makanya ente baik. Tidak, tetap akan mendapatkan pahala ketika kita menafkahi istri kita. Kenapa? Karena yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Karena prinsip kebaikan itu adalah dua, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saya tanya, menyuapi istri itu dilarang tidak oleh Allah? Maka ketika kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka bernilai ibadah. Asik kan? Futsal, antum futsalan nih bareng-bareng. Nah kan harus nyewa tempat. Sejam berapa Ustaz? Yang main futsal atau badminton lah. Sejam 25, ada yang 30, ada yang 40 ribu. Sudahlah, ayo jamaah Al-Hidayah, kita main futsalan lah di sana. Itu tempat futsalnya udah ana booking, udah ana bayar. Wis. Ayo main badminton, itu lapangan udah ana booking tuh. Satu gedung, 4 lapangan. Masya Allah. Itu juga bernilai nafkah. Jangan disepelekan itu. Itu besar pahalanya itu. Ya, itu besar pahalanya. Tapi kalau yang lebih besar lagi adalah untuk istri. Jangan sampai loyal banget sama teman. Ayolah kita futsalan. Ayo ini semua ana jamin lah. Habis itu kita makan lah bareng. Ana yang traktir gitu. Istrinya belangsak, agak diperhatiin. Temennya diperhatiin. Kebalik lagi. Kalau istrinya sudah terjamin, anaknya sudah terpenuhi kebutuhannya, maka kemudian kepada tetangga, teman-teman, itu bagus sekali. Ya, jadi jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Karena setiap uang yang kita nafkahkan, kita keluarkan untuk jalan kebaikan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang lainnya adalah hadis dari Abi Mas'ud Al-Badri. Ya. Qala iza anfaqar rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqatun. Ya. Jika seorang laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya dengan niat mengharap keridhaan Allah, maka apa yang dinafkahkan itu adalah sebagai sedekah baginya, yakni mendapat pahala seperti orang yang bersedekah. Ini penguat saja dari hadis-hadis yang sebelumnya. Anak minta jajan, kasih, ya itu sedekah. Hitungannya adalah kita sudah sedekah.
Jadi sedekah itu tidak harus ke orang miskin, fakir, ke masjid, ya keluarga yang paling utama. Ya, nah ini sebagai penutup lah, karena masih ada banyak, sedangkan waktunya sudah mau habis nih. Kata Rasulullah, bagaimana? Kafa bil mar'i ithman ayyudayya mayyakut. Cukuplah seseorang disebut telah melakukan dosa jikalau ia menyia-nyiakan orang yang wajib ditanggung makannya. Hati-hati. Ini sebagai penutup nih. Ya. Suami istri kelaparan, anak kelaparan, kita lagi makan di restoran. Nah, ini kan kacau. Ya. Gitu, mendiamkan dalam laparnya. Jangan sampai. Tuh. Ini dalam hadis yang lain, ya, dikatakan kafa bil mar'i ithman ayyah bisa amman yamliku kutahu. Cukuplah seseorang itu, ya, menanggung dosa jikalau ia menahan atau tidak memberi makan kepada orang yang menjadi miliknya, tanggungannya. Bahkan dalam syarahnya dikatakan tidak hanya manusia, dalam hal ini istri, anak, atau pembantu. Hewan pun sekali juga seperti itu. Ada yang miara burung sini, kucing. Itu milik dia, kagak dikasih makan sampai kelaparan, dosa. Apalagi manusia, pembantu, ditahan-tahan gajinya, sian itu membutuhkan, ditahan-tahan dosa. Jadi orang yang di bawah tanggungan kita jangan tahan haknya, apalagi istri dan anak. Baik, ini masih panjang sekali. Kita mungkin ada 5 menit atau 10 menit, boleh jawab ya. Fadhal Ustaz. Oh iya, baik. Nah, memang kalau di dalam syarahnya tetap ada batasannya. Batasannya dalam artian tadi anak itu, ya, memang anak itu seperti istilah kemarin anak yatim. Apakah selamanya seorang anak yang ditinggal oleh bapaknya termasuk kategori yatim? Tidak, meskipun definisinya adalah anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, tapi tetap ada batasan waktunya. Seperti itu. Sama seperti halnya anak yang menjadi tanggung jawab dalam hal nafkah. Nah, ada penjelasan bahwasanya anak yang masih berhak untuk dinafkahi, bahkan ini ya, sebelum ke situ, sebelum yang ke Islamnya. Antum ada yang PNS nggak di sini? Ada yang PNS nggak di sini? Ada ya? Atau nggak ada yang ngaku? Di PNS itu kalau zaman dulu ada askes ya? Ada askes. Siapa yang mendapatkan hak askes itu selain si yang pemilik itu? Istri. Lalu di bawahnya ada apa? Anak. Kalau anaknya sudah menikah, apa yang terjadi? Putus haknya. Nanti dia akan keluar dari kartu keluarga, lalu membuat kartu keluarga sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan Indonesia ini tidak Islami, justru di situ letaknya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia ini sebenarnya secara tidak langsung mengikuti standarisasi ulama. Cuman kita tidak dibahasakan secara Al-Quran dan hadis saja, begitu. Maka Pancasila sebagai sebuah konsensus, meskipun terkesan bagaimana, tapi tetap saja nilai-nilai keislamannya terkandung di dalamnya. Dalam pemutusan kebijakan, termasuk dalam hal ini, seorang anak yang kemudian sudah berkeluarga, ya, maka ia memiliki kehidupannya sendiri.
Ketika ia memiliki kehidupannya sendiri, maka tidak ada lagi kewajiban bagi si ayah untuk memberikan nafkahnya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan si anak ini ternyata kehidupannya sulit, maka bagi keluarganya tidak hanya si ayah, saudara kandungnya, pamannya, keluarga-keluarga yang lainnya memiliki kewajiban juga untuk membantunya sebelum membantu orang lain, gitu Ustaz. Ya, sebelum membantu orang lain. Contohnya begini, ada orang kaya, ia suka berbagi kepada fakir miskin, sedangkan adiknya membutuhkan modal usaha, maka harusnya lebih diutamakan adiknya sebagai keluarga. Itu jauh lebih baik, jauh lebih besar pahalanya. Jadi bukan nepotisme ya. Bukan maksudnya nepotisme. Kalau nepotisme itu beda lagi, karena ada kepentingan-kepentingan lain. Tapi dalam hal ini adalah membantu. Jadi nanti kalau nepotisme itu sudah lain lagi ranahnya. Memang agak-agak mirip dengan nepotisme, tapi beda lagi jalurnya. Seperti itu. Ya, jadi memang membantu keluarga jauh lebih diutamakan dibanding membantu yang lainnya. Nah, dalam hal nafkah. Nafkah itu tadi maknanya secara lebih luas. Ya. Kalau nafkah dalam kehidupan rumah tangga identik dengan seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya. Sedangkan makna nafkah yang lebih luas seperti itu tadi, fisabilillah, dalam hal ketaatan kepada Allah, kita menafkahkan uang kita untuk pembangunan masjid, itu juga termasuk nafkah. Tapi sebelum keluar, perhatikan dulu orang-orang dalam, gitu saja. Kalau yang istrinya diceraikan itu dia tetap wajib dinafkahin sampai seidah. Tidak. Iya. Jadi kalau si anak sampai kemudian nanti begini, Ustaz. Ketika proses perceraian itu seorang hakim akan menyampaikan hal itu. Ini anak sebelum dewasa ikut siapa? Gitu kan? Maka hak yang paling utama biasanya ikutnya kepada istri. Kalau si anak itu ikut istri, maka seorang suami, mantan suaminya itu ya, untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai kemudian ia dianggap bisa memilih mau ikut siapa. Kalau ada kasus kemudian anak kok ikutnya kepada suami, biasanya karena faktor-faktor X. Misalkan ternyata si istri punya gangguan jiwa, atau divonis pernah membunuh atau melakukan sebuah kejahatan, sehingga pengadilan mengalihkan hak asuhnya dari mula prioritasnya kepada si istri lalu kepada suami. Itu kasus. Tapi kalau tidak ada kasus seperti itu, hak lebih utama seorang anak diasuh oleh istrinya, kecuali anaknya sudah dewasa. Kalau anaknya sudah dewasa, dia disuruh memilih mau ikut siapa, mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Tapi kalau masih kecil, itu biasanya memutuskan adalah hakim. Maka ketika sudah ikut suami, ya berarti sudah otomatis dinafkahi olehnya. Tapi kalau sudah ikut istri, nanti dilihat kondisional. Ketika sudah terputus kewajiban nafkahnya, nah maka diambil alih oleh ibunya dan seterusnya. Begitu. Jadi ada memang hak asuh dalam hal ini ketika terjadi perceraian. Nah, ketika si istri dalam masa iddah itu wajib mendapatkan nafkah tetap dari suaminya. Gitu. Sampai kemudian masa iddah itu habis, ada kesempatan bagi si istri untuk menikah lagi dengan orang lain. Itu saja. Baik. Ada lagi yang lain? Dengan kondisi yang masih seperti ini kan, jadi ya kalau anak kita itu kan berperang terus dibalas
sama istri benar. Jadi saat saya gaji kita tuh pernah dari istri. Jadi sih yang banyak bantu buat kita buat sehari buat sehari. Itu bagaimana? Terus yang kedua dengan apa? Sebenarnya jadi banyak sekali yang dia itu istri yang ngatur kita mau cerita makan. Dia kita nggak suka ya kita ada sama dia. Apakah itu sudah sesuai dengan kita? Oh iya. Kita harus sebagai agama kita bisa apa dengan Allah. Masya Allah. Baik. Oke, yang pertama, mau pertama apa yang kedua dulu? Kayaknya pertanyaan kedua yang lebih seru ya. Kehidupan suami diatur oleh istri. Baik. Yang pertama dulu. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu, memang banyak kita temukan si istri membantu ekonomi keluarga. Tapi sebenarnya itu tidak merupakan kewajiban. Kita harus membedakan antara kewajiban dengan yang bukan kewajiban. Kewajibannya adalah seorang suami menafkahi keluarganya. Sedangkan kalau seorang istri ingin membantu suaminya, itu bagus, tapi bukanlah sebuah kewajiban. Gitu ya. Jadi beda. Jadi kalau ada istri yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, jika diizinkan oleh suaminya, silahkan. Jika tidak diizinkan, ya jangan. Karena bukan merupakan sebuah kewajiban. Beda ya. Paham ya? Oke. Jadi disilahkan saja seorang istri. Yang penting suami tidak menuntut istri. Karena salah. Kalau suami menuntut istri, ente diam-diam aja di rumah, kerja dong, bantuin dong keluarga. Nggak bisa. Karena itu bukan sebuah kewajiban. Tapi kalau istri ngomel, bang, diam aja di rumah, kerja apa sono? Boleh. Karena itu merupakan kewajiban. Gitu ya. Baik. Yang kedua, bagaimana jika seorang istri itu mengatur-atur seorang suami? Nah, solusi yang pertama adalah ajak. Kalau memang ada istri antum yang seperti itu, ajak ngaji, datang ke masjid. Dia diceramahin sama Ustaz. Gitu. Kenapa? Karena prinsip perintah itu, ya, al-amru itu minal a'la ilal adna. Seorang bapak boleh menyuruh anaknya minal a'la ilal adna. Allah boleh menyuruh kepada hambanya minal a'la ilal adna. Atasan boleh menyuruh kepada bawahan. Itu konsep sederhana dari sebuah perintah minal a'la ilal adna. Dalam keluarga minal a'la ilal adna adalah suami menyuruh kepada istri. Jadi jangan kebalik, istri yang mengatur suami, karena pasti akan terjadi perselisihan yang tidak akan ada ujungnya. Karena sudah terbalik. Makanya dulu ada dunia terbalik ya. Istrinya kerja, suaminya yang ngasuh anak. Pasti akan terjadi karena terjadi cekcok. Kenapa? Karena sudah melawan fitrah. Sudah melawan apa? Fitrah. Nah. Tapi kalau seorang istri menyuruh dalam hal memberikan peringatan atau teguran, itu boleh saja. Misalkan suaminya tidak sholat, lalu disuruh sholat, jangan antum protes. Ente kan suami, jangan nyuruh saya sholat. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi. Itu adalah kaitannya dengan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Suaminya berjudi, ditegur oleh istrinya, wah itu wajib amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi kita semua. Ketika atasan kita salah, kita tegur, wajib karena amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bedakan. Tapi dalam hal-hal urusan rumah tangga, yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami. Dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rumah
rumah tangga, dimensinya berbeda. Jadi kita lihat dimensinya. Mohon maaf, ini entah itu sebuah kehinaan atau kebanggaan, saya tidak tahu. Silakan antum nilai sendiri. Saya dari sejak menikah mengajar di ini, mengajar di tempat ini dan seterusnya, tidak pernah tahu gaji saya berapa. Karena ATM saya yang pegang istri. Ini kehinaan atau kebanggaan? Saya tidak tahu. Saya percayakan itu semua pada istri. Ada tunjangan ini, tunjangan itu, semuanya untuk istri. Saya kasih semuanya ke istri. Ya, saya hanya pegang kebutuhan untuk operasional saja. Tapi untuk istilahnya bendahara keluarga ya istri. Maka baiknya adalah ketika istri ingin membeli sesuatu, izin kepada suami. Karena saya tidak tega kalau misalkan istri saya ngemis ke saya, ya, Abi makan dong, lapar. Gitu. Nggak ada istilah begitu di keluarga saya. Kenapa? Nggak mungkin dia ngeluh, karena uangnya di sana. Nggak mungkin. Ya, mau makan apa ya silakan beli. Yang penting termanage dengan baik, tidak boros, tidak membeli sesuatu yang sia-sia dan seterusnya. Ya. Jadi memang teknik keluarga itu masing-masing. Kalau seandainya suami istri saya atau istri antum tidak amanah, ya jangan nanti kacau gitu ya. Istrinya sudah jarang sholat, jarang ibadah, jarang ngaji, tidak amanah pula, ya susah akan dipercaya. Tapi kalau seandainya rasa-rasanya istri antum itu amanah, percayakan saja keuangan keluarga dengan istri kita mau terima matangnya aja, insya Allah. Jadi ya gitu. Ini memang prinsip keluarga beda, ya. Sehingga tenang kalau kita seperti itu. Seorang suami tenang. Kenapa? Karena kewajibannya sudah dilakukan. Ya, tinggal lihat istri mau melaksanakan kewajibannya atau tidak. Itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengarahkan saja, mengingatkan saja. Seperti itu mungkin kurang lebih, ya. Masih ada? Udah jam 6 lewat. Satu lagi lah ya, silakan. Ada? Ya. Oh. Ya. Baik. Tidak terasa sudah jam 6.13 ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimanapun juga dalam bidang rumah tangga pasti ada khilafan, pasti ada kesalahan. Saya juga sering seperti itu. Ada cocok rumah tangga, ya. Ada ketidakserasian, ada hal-hal yang konflik-konflik rumah tangga. Itu biasa saja. Jangan pikir Rasulullah tidak pernah konflik dengan istrinya. Karena Siti Aisyah pernah cemburu kepada Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah begitu mencintai istri pertamanya, Khadijah. Ya, apalagi kalau kita lihat sejarah Nabi Nuh konflik dengan istrinya. Fir'aun, ya, justru malah si istri konflik dengan suaminya. Ya. Ibrahim saja itu juga punya konflik dengan istrinya ketika Ibrahim ingin menikah lagi, kan gitu. Ya. Memang sejarah-sejarah seperti itu selalu ada konflik rumah tangga. Maka ketika ada konflik di tengah keluarga kita, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Kalau sudah mentok-mentok banget ya memang ada perceraian. Tapi Rasulullah menyampaikan kepada kita, abghadul halali ilallahi at-talaq. Hal yang paling halal tapi paling tidak disukai oleh Allah adalah cerai. Maka cerai itu adalah gerbang terakhir ketika konflik itu tidak bisa diselesaikan. Maka selama bisa diselesaikan, selesaikan baik-baik, musyawarah baik-baik, ya, tahajud, duha, ngaji bareng kan gitu, ya. Maka mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar untuk kita semua. Amin ya rabbal
alamin. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala fitnah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, dijadikan anak-anak kita menjadi waladun salih wa mar'atun salihah, istri kita menjadi istri yang salihah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.